setelah korbannya dibunuh itu, korbannya itu disodomi, udah disodomi terus dimutilasi. Hai, ketemu lagi dengan aku di sini Rispa Vlog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semuanya? Tentunya masih semangat kan? Masih sehat dan selalu ada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Oke teman-teman, kebiasaan kalian kalau misalnya udah istirahat itu ngapain? Kalau aku sih ya, kalau udah istirahat kerja kayak gini, aku biasanya itu nonton film-film yang agak menantang lah kayak gitu. Dalam artian film action, film horor, dan aku suka nonton film ini ya, serial killer atau film yang bertajukan pembunuhan berantai. Nah, semua itu filmnya seru-seru banget, dan aku jujur aja nggak suka kalau nonton film drakor, pokoknya drama kayak gitu aku tuh nggak suka ya. Tetapi di sini aku nggak akan nyeritain tentang film-film kayak gitu. Jadi di video kali ini aku ingin bercerita tentang serial killer atau pembunuhan berantai yang benar-benar ada di dunia nyata. Jadi pembunuhan berantai ini atau serial killer ini nggak hanya ada di dalam film saja, dan juga tidak hanya ada di luar negeri aja, tetapi ternyata di Indonesia, di negara kita tercinta sendiri pun pernah ada kejadian serial killer atau pembunuhan berantai. Nah, aku udah mencoba untuk merangkum tentang kejadian serial killer atau pembunuhan berantai yang berada di Indonesia dari berbagai sumber. Nah, hari ini saya akan mencoba untuk membahas tentang 5 orang yang pernah terlibat dalam serial killer atau pembunuhan berantai yang berada di Indonesia. Jadi nggak usah kemana-mana, kita langsung aja ke pembahasannya. Check it out. Tetapi sebelum aku masuk ke pembahasan pokoknya, di sini aku akan memberikan sedikit keterangan tentang apa sih itu pembunuhan berantai. Jadi pembunuhan berantai ini adalah seseorang yang melakukan satu pembunuhan terhadap 3 orang ataupun lebih. Menurut Stephen Iger bahwa suatu pembunuhan itu bisa digolongkan ke dalam pembunuhan berantai apabila satu individu atau lebih melakukan 2 kali pembunuhan secara berturut-turut. Nah, istilah pembunuhan berantai ini diciptakan oleh seorang alumnus Michigan State University dan juga agen FBI, yaitu Robert Ressler pada tahun 1970. Oke, mungkin itu saja ya sedikit keterangan tentang apa sih itu pembunuhan berantai, dan sekarang kita akan masuk ke pembahasannya. Yang pertama, pembunuhan berantai yang dilakukan oleh Rio Martil. Pada periode 1997 sampai 2001, Rio Martil ini udah menghabisi 4 nyawa. Nah, ternyata Rio Martil ini adalah sebuah julukan bagi dia karena dia itu saat menghabisi nyawa korbannya itu menggunakan martil. Nah, ternyata 4 korban yang dibunuh oleh si Rio Martil ini adalah pemilik atau pengelola rental mobil. Jadi ketika si Rio Martil ini melakukan aksinya, dia itu memukulkan martil ke kepala si korban sampai si korban itu kehilangan nyawanya. Jadi bisa kita bayangin lah ya, ini kepala itu hal yang sensitif banget, jangankan dipukul sekeras gitu sama benda yang keras juga, kita kejedot sedikit aja udah puyengnya minta ampun, apalagi ini dipukul dengan benda keras dan dengan sekuat tenaga, ya otomatis itu bisa menghilangkan nyawa. Rio Martil yang memiliki nama lengkap Rio Alex Bulo, pria kelahiran Sleman ini akhirnya berhasil ditangkap oleh polisi tahun 2001 ketika dia sudah melakukan sebuah pembunuhan di hotel terhadap seorang pengacara juga sekaligus pemilik rental mobil yang bernama JJ Suraji. Atas aksinya tersebut, akhirnya Rio Martil ini divonis hukuman mati di Pengadilan Negeri Purwokerto dan dipindahkan ke Nusa Kambangan pada tahun 2001. Tetapi pada tahun 2005, si Rio Martil ini melakukan kembali aksi pembunuhan. Tapi sekarang dia melakukan aksi pembunuhannya terhadap teman satu selnya yang sekaligus dia itu adalah guru ngajinya si Rio Martil. Jadi ini benar-benar orangnya udah bukan manusia lagi ya kalau kayak begitu. Ini dia udah ngebunuh guru ngajinya yang teman satu selnya juga dibunuh sama dia ya. Nah, akhirnya pada tahun 2008 Rio Martil ditembak mati di suatu desa yang dirahasiakan. Yang kedua, Siswanto atau Robot Gede.
Siswanto atau yang lebih dikenal dengan sebutan robot gedek ini mungkin adalah salah satu serial killer atau pembunuhan berantai yang sangat kejam ya. Jadi sekitar tahun 1994 sampai 1996, jadi 2 tahun ya, dia itu udah menghabisi 12 nyawa anak laki-laki kisaran umur 9 sampai 15 tahun. Nah, setelah korbannya dibunuh itu, korbannya itu disodomi, udah disodomi terus dimutilasi. Udah dimutilasi, isi perutnya dikeluarin dan darah korban itu diminum. Jadi kalau menurut aku ya, ini bukan manusia lagi, tapi ini benar-benar iblis yang berbentuk manusia. Karena ini benar-benar memang kejam ya, membunuh aja udah kejam. Ini udah dibunuh, disodomi, terus dimutilasi, isi perutnya dikeluarin, darahnya diminum. Apakah itu perbuatan manusia? Kalau menurut aku bukan. Itu kayak udah menyerupai iblis banget. Iblis yang berbentuk manusia. Nah, si Siswanto ini mengatakan bahwa ketika dia melakukan aksinya itu, dia tuh have fun banget gitu, menikmati banget. Jadi gila nggak orang ini ya? Ketika dia membunuh, dia have fun, dia menikmati banget. Membunuh terus menyodomi mayat, udah gitu dimutilasi, diminum darahnya, dikeluarin isi perutnya. Dia katakan itu menikmati banget. Kan gila banget ya orang seperti itu. Bahkan ada bagian tubuh tertentu korbannya itu dia simpan untuk dijadiin kenang-kenangan. Wah, benar-benar ini udah, saya katakan sekali lagi, ini bukan manusia. Ini benar-benar iblis berbentuk manusia. Tetapi ada keterangan yang mengatakan bahwa saat Siswanto atau robot gedek ini ditanyain polisi, bahwa dia itu mengaku nggak sadar telah melakukan hal tersebut. Nah, atas tindakannya tersebut atau kelakuannya tersebut, akhirnya si Siswanto atau robot gedek ini dijatuhi hukuman mati atau divonis hukuman mati. Tetapi sebelum eksekusi itu dilakukan, si robot gedek ini tuh udah meninggal duluan karena serangan jantung pada tahun 2007. Yang ketiga, Rian Jombang. Nah, untuk serial killer Rian Jombang ini atau pembunuhan berantai Rian Jombang ini, aku juga sempat dengar ya dulu itu. Cuman waktu dulu itu aku nggak mengikuti beritanya seperti apa, tapi hanya dengar selewat aja dan hanya melihat selewat aja. Tetapi pembunuhan berantai atau serial killer yang dilakukan oleh Rian Jombang ini cukup menggegerkan dan terkenal di Indonesia. Rian Jombang yang punya nama asli Ferry Idham Heniansa udah mutilasi 11 orang di 2 tempat yang berbeda. Nah, pertama kali aksi keji si Rian ini terungkap ketika ditemukannya potongan tubuh manusia di dalam 2 buah tas di belakang kebun binatang Ragunan. Nah, korban mutilasi itu diketahui bernama Harry, dan setelah diselidiki ternyata pembunuhnya adalah Rian. Nah, sesudahnya korban mutilasi yang pertama ditemukan yang bernama Harry itu, akhirnya polisi bisa menemukan korban mutilasi lainnya yang berada di halaman belakang di rumah Rian sendiri yang berada di Jombang. Ketika si Rian ini ditanya oleh polisi, apa sih motifnya membunuh atau memutilasi Harry? Ternyata motif utamanya itu adalah cemburu. Ya di sini cemburu apa ya, saya juga tidak tahu. Mungkin cemburunya itu karena mungkin ya ini ya, pacarnya si Rian mungkin selingkuh atau direbut sama si Harry. Terus si Riannya jadi cemburu, akhirnya melakukan hal yang keji. Jadi di sini saya cemburu apa, saya juga tidak tahu ya. Tapi ketika ditanya, katanya motifnya itu adalah cemburu. Sementara 10 orang lagi yang dia mutilasi itu, motifnya itu adalah materi. Atas kekejaman yang dia lakukan, akhirnya Rian ini divonis hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Depok pada April 2009. Tetapi pada 1 Oktober, si Rian ini meminta gerasi kepada Presiden untuk meringankan hukumannya menjadi hukuman seumur hidup. Yang keempat, Babe Baikuni. Baikuni atau yang lebih dikenal dengan panggilan Babe ini ternyata udah menghabisi 14 nyawa anak. Tetapi ada yang mengatakan bahwa setelah diusut-usut oleh polisi, masih ada 50 korban lainnya. Awalnya kekejaman si Babe ini diketahui ketika ada pengaduan kepada polisi bahwa ada anak yang hilang. Nah, akhirnya setelah itu polisi itu melakukan penyelidikan
dan menemukan potongan tubuh anak di dalam kardus. Penyelidikan demi penyelidikan pun dilakukan oleh polisi yang akhirnya berujung pada Babe, dan polisi pun berhasil membekuk Babe di kediamannya di Pulau Gadung. Nah, setelah itu polisi menanyakan kepada Babe kenapa sih melakukan hal keji tersebut. Jadi apa alasannya sehingga dia melakukan hal keji tersebut, apalagi ini kepada anak-anak. Akhirnya Babe memberikan penjelasan atau keterangan kepada polisi bahwa dia melakukan hal tersebut karena dia trauma di masa kecilnya. Selain dari itu juga, Babe mengatakan bahwa dia itu melakukan aksinya membunuh dulu korbannya, setelah membunuh korbannya lalu disodomi dan dimutilasi. Jadi ya kalau misalnya ngomong trauma, apalagi trauma di masa kecil ya, itu bisa ke bawah sampai tua juga akan teringat dan menjadi mimpi buruk bagi orang yang mengalami trauma tersebut. Ya mungkin saja si Babe ini mengalami sebuah trauma yang sangat berat ketika di masa kecilnya. Mungkin juga dia mengalami hal atau tindakan yang sama, yaitu pelecehan seksual. Pada 6 Oktober 2010, akhirnya Babe ini divonis penjara seumur hidup, ya hukuman penjara seumur hidup. Tetapi pada bulan Desember, hukuman tersebut itu diperberat kembali menjadi hukuman mati. Yang kelima, yang kelima ini beda dari yang lainnya, karena yang lainnya kan seorang laki-laki, tetapi yang kelima ini pembunuhan ini dilakukan oleh seorang perempuan yang bernama Astini Sumiasih, atau yang lebih dikenal dengan panggilan Nyonya Astini. Kalau kita lihat dari fotonya ini ya, gak mungkin deh orang sebegini alimnya ya dia melakukan hal yang keji kayak gitu ya. Tapi siapa sangka ternyata Nyonya Astini ini udah memutilasi 3 tetangganya menjadi 10 bagian. Aksi kejinya ini pertama ketahuannya itu ketika warga menemukan potongan kepalanya di kantong plastik. Nah, setelah diusut punya usut, ternyata Astinilah pembunuhnya. Ketika ditanya apa sih motif melakukan hal keji tersebut, Astini mengatakan bahwa dia itu tersinggung karena ditagih hutang dengan kata-kata yang kasar oleh tetangganya. Jadi ini adalah real life ya, kehidupan nyata ketika orang berhutang terus ditagih, malah yang jadi korbannya itu yang nagihnya, yang ngutanginnya. Ini kebanyakan seperti demikian. That's true. Bahkan aku punya pengalaman sendiri ya. Aku juga pernah minjemin uang ke temen ya. Jadi di sini yang jadi korbannya itu kita yang minjemin. Cuman di sini korban aku ya kehilangan uang, dan bukan jumlah sedikit lagi ya uangnya, jumlah yang banyak. Dan sampai sekarang juga uang itu belum kembali ya. Tapi ya saya cuma bisa berdoa aja semoga orang tersebut cepat mengembalikan uangnya ya gitu. Kalaupun tidak kan ya itu kan urusan dia juga sih sebenarnya ya dengan Tuhan kayak gitu. Jadi ya aku cuma bisa berdoa mudah-mudahan dia dikasih sadar gitu. Dan saya bukan satu orang dua orang gitu saya minjemin uang itu jadi ke banyak orang gitu, karena di sini prinsip saya percaya gitu sama orang tersebut, tapi ternyata kepercayaan saya itu disalahgunakan. Nah memang sih banyak ya hal-hal tersebut, ketika kita minjemin uang malah yang jadi korbannya itu yang minjeminnya, bahkan sampai meregang nyawa seperti yang dilakukan Astini kepada tetangganya tersebut. Pada tahun 1996 akhirnya Pengadilan Negeri Surabaya memvonis menjatuhi hukuman mati kepada Astini. Walaupun saat itu Astini berusaha mengajukan banding kepada pengadilan tetapi terus ditolak. Nah pada tahun 2005 akhirnya Astini harus meregang nyawanya setelah ditembak oleh 12 personil regu tembak kepolisian daerah Jawa Timur. Ada yang mengatakan pula saat dia itu dieksekusi, dia itu dalam keadaan duduk, si Astininya itu dalam keadaan duduk, terus matanya itu nggak ditutup, jadi bisa melihat kejadian tersebut. Bisa dibayangkan kan betapa ngerinya. Kita aja yang tidak tahu kapan kematian kita akan menjemput kita, sangat takutnya kayak gimana ya. Ngerasa ngerinya itu kayak gimana. Apalagi ini Astini yang saat itu dieksekusi akan ditembak mati, dia melihat banget
si poncongan senapannya itu mengarah ke dirinya. Jadi kita bisa bayangkan sendiri ya. Dan dia sudah tahu bahwa saat itulah maut yang akan menjemput dia saat itu ya. Jadi gimana, saya juga sampai merinding ya. Karena kan biasanya orang yang dieksekusi hukuman mati itu, yang setahu saya, yang pernah saya baca, pernah saya lihat, itu biasanya kan ditutup kepalanya itu ya. Ini bisa melihat, oh my god. Jadi gimana ya, seremnya, gimana ngerinya, dan gimana takutnya ya. Sekali lagi, kita aja yang tidak tahu kapan kematian akan menjemput kita itu ngerasa ngeri, ngerasa takut, seperti ada sesuatu yang suatu saat akan menjemput kita secara tiba-tiba gitu ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan untuk saat ini, yaitu tentang 5 orang yang telah melakukan pembunuhan berantai di Indonesia atau serial killer di Indonesia. Menurut kalian, dari cerita di atas, mana yang paling kejam dan paling ngeri? Tapi kalau menurut aku, semuanya pun kejam dan semua pun ngeri. Silahkan kalian komen di bawah. Dan apabila ada yang mau menambahkan mungkin saja cerita ini ada yang kurang ataupun ada yang terlewat, silahkan juga kalian tambahkan di kolom komentar. Dari aku terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video aku berikutnya. Dan tetap jaga kesehatan. Wassalam. Bye-bye.